Dulu gue ngerasa nilai di perkuliahan gue cukup baik sampai gue bisa jadi tutor teman-teman yang lain. Jadi gue punya ekspektasi yang besar ke diri sendiri untuk sukses dalam berkarir. Realitanya setelah gue lulus, gue sulit banget cari kerja. Sampai sempat terpuruk secara mental karena ngerasa gagal. Aku itu asal dari Provinsi Aceh ya, di Kota Lok Sumawe. Hampir dari seluruh keluarga gue itu profesinya tuh di bidang keuangan. Ada kakek gue, dulu dia tuh kuliah di Tata Buku, kalau nggak salah itu jurusan akuntansi di sekarang ya. Terus juga paman gue itu dosen di salah satu universitas Banda Aceh. Bahkan dari abang gue sendiri itu jadi auditor di salah satu Big Four. Tapi selama gue kuliah di bidang accounting, itu tuh ngerasa kreativitas gue tuh ketahan banget. Nah memang sebenarnya sejak gue SMP, SMA, gue sering banget dipercaya teman-teman gue untuk megang beberapa hal di bidang kreatif lah. Contohnya kayak konsepin sebuah acara, bikin poster juga. Tapi kalau gue boleh jujur ya, kayak orang tua gue seneng banget tuh ketika memang abang gue tuh join di Big Four. Karena gue pengen cita-cita jadi kayak abang gue tuh pengennya lulus cepet. Tapi gue ada masalah di momen skripsi. Gue lulus kuliah itu selama 6 tahun ya. Yang harusnya tuh bisa 3,5. Gue ngerayain momen lulus itu di tahun 2020 awal. Dan tiba-tiba Covid kan nyampe tuh di Indonesia, dan itu gue memang benar-benar ngerasain impact. Nyari kerja tuh susah banget. Gue sempat nganggur itu tuh di 2 tahunan hampir ya. Gue tuh selalu nyari kerja, tapi memang nggak dapat aja. Nah itu tuh yang bikin gue tuh benar-benar depresi di akhir tahun kemarin. Alhamdulillah sebenarnya gue dapat kerja di tahun kedua itu jadi accountant di salah satu konsultan konstruksi di Kota Banda Aceh. Sebenarnya itu tuh udah cukup mengobatin dari beberapa masalah gue. Tapi ketika gue kerja sebagai accountant, ada satu bagian tuh yang benar-benar gue tuh ngerasa fulfill lagi nih. Nah itu ketika memang ada salah satu teman gue itu yang nge-approach untuk ngebantuin dia bikin brandingan lah di usaha F&B dia. Dan itu benar-benar gue ngerasa baik lagi, ada sparks ya dalam kehidupan gue. Sebenarnya apa yang gue lakuin ini tuh tadinya gue nggak tahu sih kalau ini tuh sebenarnya digital marketing. Karena gue pure memang pengen ngebantuin teman gue untuk ngedapetin profit. Kayak misalnya gue bikin campaign, terus gue bikin menu-menu baru nih, gimana nih campaignnya biar banyak orang yang mau beli kayak gitu. Waktu teman gue bilang kita ngasilin income yang cukup besar, gue ngerasa tapi kerjaan gue itu kayak belum bener nih. Karena selama gue belajar akuntansi, kita tuh semua harus ada benchmark ya. Walaupun secara income besar ya, tapi kan gue nggak tahu nih pekerjaan gue bener atau enggak. Gue pengennya setiap kerjaan gue itu bisa stabil. Ketika gue ngelakuin itu, banyak teman gue tuh yang ngeliat dari hasil kerja gue kan. Beberapa dari mereka tuh nyarain gue untuk ngikuti bootcamp. Ada 3 sih, termasuk Purwadika. Jadi dari ketiga opsi ini, gue tuh bisa dibilang cukup teliti ya untuk bagaimana mereka tuh ngedeliver ilmu-ilmunya ya, kayak modul-modulnya gue juga sempat baca. Dan sebenarnya yang paling benar-benar gue milihin Purwadika itu gara-gara memang desain Purwadika tuh proper dari segi website, bahkan di Instagramnya juga ya. Dan gue ngelihat di situ satu sisi bahwa memang Purwadika itu cukup serius sih dalam membuat sesuatu hal ya. Setelah lulus, pekerjaan gue sekarang itu gue dapat dari tim PCN sih. Sekarang gue kerja di salah satu agensi di Tangerang, bekerja sebagai performance marketing. Apa yang gue dapetin di Purwadika itu tuh applicable banget ketika gue masuk ke dalam agensi yang sekarang gue tempatin sih. Contohnya kayak ketika gue megang meta dashboard dalam pengiklanan, gimana fundamental secara funnel, dan itu tuh benar-benar sebagai acuan kita semua untuk dalam mengambil keputusan. Karena kan sebenarnya banyak dari strategi di agensi itu tuh harus punya landasan yang cukup kuat kan. Untuk visi sebenarnya gue banyak banget ya, tapi yang benar-benar bisa gue sampein sekarang tuh sebenarnya gue tuh pengen banget nih balik ke Aceh untuk ngegarap bisnis, yaitu agensi di sana. Karena memang banyak dari pelaku bisnis di Provinsi Aceh itu membutuhkan orang-orang yang mau ngebantuin bisnisnya tuh di bidang marketing kayak gitu, khususnya digital marketing. Terus ngeliat yang happy keluarga tuh nge-sense itu juga nggak? Untuk keluarga sendiri, selama itu nggak merugikan banyak orang dan itu baik untuk diri sendiri,
ya orang tua gue ngebiarin gue untuk ngelakuin apa yang gue mau sih. Yang paling benar-benar nunjukin itu tuh dari abang kandung gue sendiri sih. Dia tuh ngedukung gue penuh di bidang baru gue ini gitu. Nah tadi kan kakak sempat cerita kalau kakak tuh dasar permasalahannya adalah punya ekspektasi yang besar terhadap diri sendiri. Ada gak sih kak tips buat orang-orang mungkin ngalamin hal yang sama? Oke, jadi sebenarnya untuk yang punya masalah sama kayak gue, coba hargai setiap upaya sekecil apapun sih yang pernah lu lakukan. Karena pada dasarnya ekspektasi yang lu bikin itu berdasarkan dari sebuah hasil akhir. Yang mana memang ketika lu jatuh, lu tuh bakal sakit banget. Coba temui kebanggaan lu di setiap proses yang lu jalanin. Sehingga ketika lu mendapatkan sebuah rintangan, lu akan bertahan untuk ngejalanin hal tersebut. Ingin menjadi digital talent seperti alumni Purwadika? Kunjungi website berikut ini atau hubungi admission kami via WhatsApp. See you on another video.